Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifin Trirahayu dari SMP Prapanca Keranggan. Saya salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan dari LPTK Universitas Tidar Magelang akan melaksanakan PPL siklus 2 pada tema tag, iklan, slogan, dan poster. Selamat menyaksikan. Halo. Hai. Hai. Halo. Hai, hai. Halo, halo. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Oke. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Sebelum mulai, ya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pagi yang hadir paling pertama siapa yang paling awal? Putri. Siapa? Ketika datang ke sini sendiri siapa? Siapa? Ayo jujur. Siapa? Siapa? Nita. Mbak Nita ya? Mbak Nita paling pagi, semangat sekali. Ya, oke, coba Mbak Nita. Karena Mbak Nita datangnya paling pagi, sekarang Mbak Nita yang memimpin doa di pagi hari ini. Yuk, Mbak Nita dipimpin doa teman-temannya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban. Semoga dengan bacaan doa tadi nanti diberikan kelancaran, kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah untuk bekal kalian di masa yang akan datang. Oke, kita lanjutkan ya. Semuanya kita nyanyikan. Yo, semuanya berdiri. Posisinya siap dulu yang bagus karena ini adalah lagu wajib kebangsaan kita. Yang rapi, berdiri semuanya. Sudah? Kalau sudah siap, saya mulai. Mas Dika. Yuk. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi manusia selama hidupku. Biarpun saya berhijab. Lihat kanan kiri kalian, ada sampah silahkan diambil. Ayo, untuk menjaga kebersihan ruangan ini, kalau ada sampah silahkan diambil. Tidak. Ayo, ada tidak? Aman? Sudah bersih? Yakin? Ayo, jujur loh. Ya, oke. Kalau sudah, coba sekarang bajunya dirapikan. Bajunya. Wajahnya juga dirapikan dulu wajahnya, buat yang cerah, senyum. Ya, yuk. Kemudian silakan boleh duduk. Saya presensi dulu ya, Mas Angger. Ya, sehat Mas Angger. Sehat. Ya, Mbak Arin, hadir. Mbak Bilkis, hadir. Semangat ya Mbak Bilkis ya. Mas Dika, hadir. Mbak Dwi, oh di sini ternyata Pak Putri Dwi. Mas Faisal, hadir. Semangat dong. Mbak Fajrina, ya. Mas Ivan, kok kelihatan nggak semangat, kenapa? Nah, saat akan tulisnya, alat tulisnya semuanya. Oke. Seperti pembiasaan di sekolah kita, setiap pembelajaran bahasa Indonesia aturannya harus mempunyai resume pembelajarannya. Jadi apa yang disampaikan pada pagi hari ini, kalian harus mempunyai dari tanggal, materinya apa, terus dituliskan buat resumenya, nanti
nanti bisa buat belajar di rumah. Paham ya? Seperti biasanya itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini membuat catatan setiap pertemuan gerakannya. Nah, sekarang coba apa? Pertanyaan pemantik atau pertanyaan awal. Amati gambar berikut. Coba saya berikan kesempatan kalian untuk mengamati terlebih dahulu. Nomor telepon atau alamat boleh, ya. Alamat jalan di mana, tempatnya boleh. Apalagi? Hah? Gambar produknya biar lebih apa? Alasannya disertakan di situ. Menarik perhatian. Oke, ini ya, ini pertanyaan yang pertama. Terima kasih, aktif tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, sekarang, seberapa pentingkah ya keterampilan menyimak itu dalam kehidupan kita? Coba kira-kira dibaca dulu, Mas Ivan. Seberapa penting keterampilan menyimak? Tanpa keterampilan menyimak, komunikasi tidak apa. Ya, ini kan pertemuan kedua untuk teknik kelangsungan dan poster ya. Nah, coba kemarin kan sudah mempelajari tentang pengertian iklan. Yuk, halo. Hai. Siapa yang mau menjawab tentang pertemuan kemarin? Kira-kira iklan itu apa? Media untuk memperkenalkan atau menginformasikan Ya. produk dagangan. Mbak Nita, media atau apa Mbak Nita? Ulangi yang keras. Media untuk memperkenalkan atau menginformasikan produk dagangan dan sebagainya. Ya, iklan itu digunakan untuk mempromosikan produk atau jasa yang diperjualbelikan atau kalau jasa yang ditawarkan. Ya, coba berdasarkan ya ini kita masuk kegiatan ini ya. Nah, yang pertama adalah tujuan dan motivasi. Oke, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah capaian pembelajarannya tentang aspek menyimak. Sama ya, menyimak itu berarti kalian harus menggunakan indera pendengaran. Ya, peserta didik mampu menganalisis dan memaknai informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan atau pesan yang tepat dari berbagai jenis teks non-fiksi dan fiksi. Ya, ada audiovisual dan aural dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar bicara. Peserta didik mampu mengeksplorasi dan mengevaluasi berbagai informasi dari topik aktual yang didengar. Ya, ini CP-nya, CP menyimak ya pada kurikulum merdeka. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini apa? Yang harus kalian kuasai pada pagi hari ini yang pertama, ini melalui model pembelajaran kooperatif tipe STAD ya, dari Pak Lipi nanti menggunakan model kooperatif tipe STAD. Kalau sebelumnya kan dulu pernah menggunakan metode diskusi karena memang yang saya cocok metodenya. Nah, sekarang pakai modelnya. Nah, peserta didik mampu menganalisis dan mengevaluasi. Nah, sekarang dari pengertian. Ini materinya, ya. Materi yang akan kita pelajari dalam satu bab tentang teknik kelangsungan dan poster. Ada pengertian, ada jenis-jenisnya, ada ciri-ciri dan tujuan, menyimpulkan, kemudian struktur iklan itu apa, kaidah kebahasaan, termasuk tadi yang disebutkan sama Mbak Nita, ya, termasuk apa, teks persuasif itu, ya, kalimat persuasif itu adalah masuk ke dalam kaidah kebahasaan. Nanti kita bahas di sini, itu. Kemudian yang terakhir adalah langkah-langkah menyusun sebuah iklan, itu harus bagaimana, oke? Kemudian cakupan ini diulang kembali, maaf. Terus berikutnya, nah penilaian. Penilaiannya sama. Sejak tadi saya sudah mengamati ya siapa yang tidak serius mengikuti pembelajaran. Saya sudah menuliskan, merekamnya. Nanti saya tuangkan dalam profil pelajar Pancasila. Nah di sini penilaian sikap yang pertama, sikap itu dari awal sampai selesai ketika kalian mengikuti pembelajaran. Yang kedua, penilaian sumatif, nanti ada LKPD secara kelompok, ada 2 penilaian. Kemudian di penilaian individu, di bagian akhir pertemuan ini nanti ada penilaian individu.
Kemudian jika nanti ada yang tidak tuntas dalam pernyataan tersebut, maka saya akan mengadakan pengayaan dan remedial. Terus untuk KKTP-nya berapa? Bahasa Indonesia 75. Jadi kalian harus mencapai nilai di atas 75. Kalau di bawahnya berarti kalian harus mengikuti remedial atau pengayaan. Paham nggih? Nah, penilaian bisa dilaksanakan secara langsung yakni pada penilaian tulis, kemudian tertulis dan secara lisan. Termasuk tadi kan penilaian lisan, dikasih pertanyaan, menjawab, bebas. Sekarang persiapan dan motivasi biar semangat. Kelihatannya kok sudah ngantuk gitu ya. Nah, coba Mas Fian dibaca apa itu? Betul nggak yang lain? Betul. Ya, kalau kalian nggak bergerak, kalian akan kalah dalam bersaing dalam menjalani kehidupan ini. Maka kehidupan kita tuh harus dijalani dengan seimbang. ไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นได้เห็นความสุข Semuanya berdiri mencari pasangan masing-masing. Mas Angga duduk aja ya. Mas Angga duduk aja. Yuk semuanya berdiri berhadap-hadapan. Berhadap-hadapan. Siap. Perhatikan ya. Siap. Up. Up. Down. Down. Yuk, jujur. Yang kalah siapa? Coba kelompoknya ini dia. Oke, yuk. Mana duduknya secara berkelompok? Ilhan, woi. Silakan. Kalau ini mah lucu. Yuk. Harus memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dan meyakinkan konsumen agar membeli produk atau menggunakan layanan yang ditawarkan. Iya, itulah yang dimaksud dengan persuasi. Kemudian contoh iklan komersial yang sukses, yang banyak paling laris. Kalau sepatu dengan merek ini ya, apa itu mereknya? Nike. Ada yang punya? Kemudian Coca-Cola. Ada lagi? Apa itu? Silakan mulai kerjakan, berdiskusi dengan kelompoknya bersama teman-temannya. Kalau belum paham, ini setiap kelompok saya berikan satu grup, bisa diputar kembali, ya. Coba dibuka. Ya, dikerjakannya di warna kuning ya. Terus bisa diputar kembali, diamati kembali. Ada yang mengalami kesulitan?
Mas Ridho, Mas Faisal, aktif ya. Aktif sekarang. Mas Ivan gimana keluarnya lancar? Lancar. Perwakilan saja dari salah satu kelompok. Saya tidak akan menunjuk, tetapi sekarang karena sekarang tanggal 15, ya, karena sekarang tanggal 15 terdiri dari angka berapa? 1 dan 5. Tapi yang ada macam-macam kelompoknya yang harus maju. Ya, yang masih ketua kelompoknya tapi kelompok berapa nih yang ada macam-macam? Kelompok 1 maju ke depan untuk melakukan presentasi. Yang presentasi ketua kelompoknya siapa? Ya, yuk, maju semua berempat. Coba, yang lain silakan. Yuk, yang lain mendengarkan nanti menanggapi, ya, menanggapi dari kelompok 1 ini. Nanti kalau sudah sepakat, kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Oke, di sini Mbak, berdiri di sini.
mengkoordinasi teman-teman yang ada dalam kelompok tersebut. Itulah kekurangannya. Besok bisa ditingkatkan di pembelajaran yang akan datang, ya? Siap? Siap untuk ditingkatkan, ya? Ya. Jadi saja untuk kekurangan dari kelebihannya sudah bagus. Besok bisa ditingkatkan lagi. Bagusnya apa? Aktif, ya? Ya. Dan sekarang saya bagikan lembar penilaian individu silahkan dikerjakan. Kalau sekarang kerjakan sendiri-sendiri, ayo menghadap ke sini, Pak. Ini yang berwarna biru lembar individu, kemudian yang kuning ini adalah refleksi untuk pembelajaran ini. Yang terakhir, yang berwarna pink. Selama diisi saya beri waktu 10 menit habis selesai. Jadi, yuk diberi nama tanggal langsung kerjakan sendiri-sendiri karena ini penilaian. Kemudian yang berwarna merah angket, ya angket untuk belajar. Silakan diisi. Jangan lupa bahwa kita datanya ya namanya ya. Yang penilaian individu sudah pada selesai semua. Dilanjut refleksi dan angkatnya diisi. Dari langkah yang keenam adalah pemberian penghargaan. Ya, saya memberikan apresiasi yang sangat luar biasa untuk kalian semua karena dari hasil KPD tadi sudah mencapai di atas KPD nilainya semuanya berada di atas 75. Kekuatan kalian semua. Bagus sekali. Itu dipertahankan, ditingkatkan kembali, jangan lupa belajar jemaah. Nah, sekarang coba tugas di rumah kalian bisa ditulis. Coba kegiatan belajar yang dikerjakan sebagai PR yaitu mengidentifikasi iklan komersil dari buku atau internet, tuliskan pada buku komersil. Kalian mengidentifikasi kalau orang tidak harus satu iklan biar lebih paham di rumah tugas PR-nya kalian cari browsing di internet sebuah iklan, kemudian kalian simak ya, kemudian kalian identifikasi dari unsur-unsur yang sama seperti tadi yang sudah dikerjakan. Paham ya? Ini tugas
Jadi supaya lebih paham tentang materi menganalisis dan mengevaluasi. Jadi kalian telah sekolah iklan di rumah, kemudian telah nama produk, keunggulan dan lain sebagainya seperti tadi sampai pesan. Besok dibahas kembali di pertemuan berikutnya. Oke, lanjut untuk pertemuan berikutnya. Kalau tadi kita sudah menganalisis tadi iklan komersial, pada pertemuan yang akan datang pengertian jenis dan contoh iklan non komersial. Iklan non komersial itu ya seperti apa? Non komersial, kalau komersial tadi menawarkan barang dan jasa. Kalau yang non komersial, ada yang sudah tahu? Iya, kita masih pelayanan masyarakat. Contohnya iklannya apa? Pakai masker, apa lagi? Kalau narkoba, buang sampah pada tempatnya pinter. Kita pelajari besok ya. Ya bagaimana? Nah sekarang karena waktunya sudah habis, ya dengan pembelajaran saya akhiri dulu, ya. Tapi sebelumnya kita bersyukur, nanti kita ucap alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah, alamin. Ya, semoga ilmu yang kalian dapatkan pada pagi hari ini berkah, barokah untuk masa depan kalian. Cukup sekian dulu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.